Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang seorang raja yang ingin membunuh Rasulullah SAW namun mendapatkan hidayah. Muhammad adalah nama yang sangat asing di telinga bangsa Arab, tetapi memiliki makna yang sangat fantastis, yaitu bermakna terpuji. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik perangainya dan menjadi suri tauladan bagi manusia di muka bumi. Namun seperti yang kita ketahui, akan ada orang-orang yang hendak menjatuhkan nama baik agama ini. Seperti contoh orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghina Nabi Muhammad SAW. Namun hal seperti ini sudah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yakni kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah, bahkan sempat berencana untuk membunuh Nabi, akan tetapi hidayah mengantarnya menjadi sahabat yang mulia. Penguasa itu bernama Thumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal adalah sahabat yang dikenal sejarah sebagai orang yang membalikan keadaan kaum muslim setelah perang Ahzab. Akibat perannya dan kokohnya keimanannya, kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan harus membuang ego mereka untuk memohon kepada Rasulullah SAW agar penduduk Mekah terlepas dari bencana kelaparan. Namun sejarah juga mencatat bagaimana perangai dan kebenciannya kepada Rasulullah SAW sampai-sampai ia ingin membunuh Rasulullah SAW dan menghentikan dakwah Islam yang mulai tersebar luas dan kuat. Dikisahkan pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru demi tersebarnya agama Islam. Maka baginda Rasul menuliskan 8 surat yang akan dikirimkan kepada suku-suku Arab dan Al-Ajam. Beliau menyeru kepada mereka agar senantiasa mentauhidkan Allah. Di antara yang mendapatkan surat tersebut adalah seorang pemuka Bani Hanifah yang sangat terpandang. Seorang raja yang sangat disegani di kalangan Arab jahiliyah pada saat itu. Dialah Thumamah bin Uthal. Setelah mendapatkan kabar yang disampaikan lewat utusan Rasul, Thumamah malah menolak seruan tersebut dengan reaksi sombong, yaitu menutup kedua telinganya dengan kuat-kuat. Tidak hanya itu, hal yang sangat buruk pun terpikirkan olehnya. Seakan-akan setan merasuki pikirannya, membujuk Sumamah untuk membunuh Rasulullah SAW dan memutus dakwah kaum muslimin yang mulai meluas. Ia pun mulai mencari celah dan kesempatan yang tepat untuk melakukan hal tersebut, hingga akhirnya ia pun menemukan celah dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Sang Maha Kuasa, sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman, menggagalkan aksi tersebut karena paman beliau SAW berhasil menghalangi niatnya sehingga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun selamat. Dendam dan emosi Sumamah tidak kunjung reda. Setelah gagal membunuh Rasulullah SAW, ia pun mengincar sahabat Nabi hingga berhasil membunuh beberapa sahabat yang mulia. Hal ini pun tersebar di kalangan para sahabat lewat pengumuman Rasulullah SAW. Suatu hari, setelah kejadian tersebut, Sumamah hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya ibadah dengan cara jahiliyah. Kemudian berangkatlah Sumamah menuju Mekah. Namun saat di tengah perjalanan, tepatnya jarak antara Mekah dan Madinah, ia berhasil ditangkap oleh sahabat Rasulullah SAW yang sedang berpatroli. Mereka pun membawa orang tersebut dan beberapa tawanan lainnya untuk dihadapkan kepada Rasulullah dalam keadaan ditawan dan terikat. Sumamah yang sangat membenci Islam, khususnya baginda Nabi, harus menunggu juga keputusan manusia terbaik di alam semesta. Rasulullah pun keluar dari rumah dan hendak ke masjid. Beliau melihat tawanan yang ditangkap oleh pasukan patroli yang beliau miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasul." Beliau melanjutkan, "Dia adalah Sumamah bin Uthal al-Hanafi. Bersikap baiklah kepadanya." Inilah perkataan yang keluar dari mulut indah Nabi SAW yang menggetarkan jiwa para tawanan. Dalam sejarah juga banyak dijelaskan bagaimana kebaikan kaum muslimin kepada para tawanan, sehingga banyak dari para tawanan yang masuk Islam karena akhlak dan adab yang luar biasa dari kaum muslimin. Tidak hanya itu, hal yang luar biasa pun ditampakkan dalam sejarah. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada Sumamah dan memerintahkan mereka untuk memerah susu unta dan disuguhkan kepada Sumamah setiap pagi dan petang. Hingga tibalah Nabi Muhammad SAW di hadapan Sumamah dan mengajaknya kepada Islam. Beliau bersabda, "Apa yang engkau miliki, wahai Sumamah?" Sumamah pun menjawab, "Aku mempunyai kebaikan, wahai Muhammad. Jika kau membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang-orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja,
niscaya kamu akan kami berikan apa yang kau inginkan." Setelah mendengar jawaban Sumamah, Rasulullah SAW pun pergi tanpa mengatakan apapun. Di hari kedua, beliau Nabi Muhammad SAW berkata dengan perkataan yang sama, dan Sumamah pun menjawab dengan jawaban yang sama. Hal ini berlanjut hingga hari ketiga. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu untuk melepaskan Sumamah. Setelah Sumamah bebas, ia pun bergerak ke kebun kurma di pinggir Madinah dekat Al-Baqi yang terdapat mata air. Ia pun berhenti dan bersuci di situ. Setelah selesai bersuci, Sumamah membalikan langkahnya menuju tempat mulia, memantapkan hatinya untuk menjemput rahmat Allah. Ia kembali ke masjid Nabi Muhammad SAW. Setibanya di masjid Nabi, ia pun berdiri di hadapan kaum muslimin. Ia mengucapkan kalimat syahadah. Dan setelah menyatakan keislamannya, Sumamah pun menjumpai Nabi dan berkata dengan perkataan yang sangat menyentuh, "Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi, melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu lah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang sangat aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari para sahabat. Maka apa yang harus aku pikul karenanya?" Akan tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak ada dosa atasmu, wahai Sumamah, karena Islam telah menghapus apa yang sebelumnya." Maka wajah Sumamah pun berbinar berseri-seri. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu terhadap orang-orang musyrikin yang jauh lebih berat daripada yang pernah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu, wahai Rasulullah. Aku akan mengangkat pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Sumamah pun berkata, "Pasukanmu menangkapku pada saat aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Teruskanlah umrahmu, namun seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi SAW mengajarkan manasik umrah kepadanya. Akhirnya berangkatlah Sumamah hingga sampailah ia di Mekah. Ia pun langsung bertawaf dengan talbiyah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Orang-orang Quraisy yang mendengar talbiyah tersebut langsung mendatangi Sumamah, karena mereka paham bahwa talbiyah tersebut hanya kaum muslimin yang melafadzkannya. Mereka pun berkumpul di hadapan Sumamah. Bahkan sebagian pemuda telah bersiap dengan pedang-pedangnya dan panah-panah mereka untuk membunuh Sumamah. Namun pemuka Quraisy menghalangi mereka dan berkata, "Celakalah kalian, apakah kalian hendak membunuhnya? Dia adalah Sumamah, Raja Yamamah. Demi Tuhan, jika kalian mencelakakannya, maka sukunya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita, dan kita pun akan mati kelaparan." Hingga terjadilah dialog antara pemuka Quraisy dengan Sumamah radhiyallahu anhu dengan dialog yang penuh kekecewaan dan rasa marah. Kemudian Sumamah pun berkata di hadapan para pemuka Quraisy dengan perkataan yang membuat sekujur tubuh mereka bergetar, "Aku bersumpah demi Tuhan Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil bumi, sebelum kalian semua mengikuti Muhammad." Apa yang dilakukan Sumamah radhiyallahu anhu berdampak sangat fatal bagi masyarakat Mekah. Mereka pun mulai membuang ego mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW dan membujuk memohon kepada Rasul agar menghentikan boikot gandum yang dilakukan Sumamah. Maka benarlah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Beliau pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghentikan boikotnya ke Mekah hingga suku Quraisy pun diselamatkan dari bahaya kelaparan. Dan inilah kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah SAW. Seorang raja yang menghina, bahkan hendak membunuh Rasul, tetapi berubah menjadi cinta yang luar biasa karena budi dan akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah SAW, sang utusan Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.